10 cara emak-emak belanja hemat di pasar tradisional. Agar harga tidak kemahalan sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu, sehat dan gembira terus semua ya. Aduh Bu, baru pulang dari pasar ya. Kok mukanya ditekuk kayak cucian belum disetrika gitu? Pasti habis kena mental breakdown lihat harga cabai yang naiknya lebih cepat daripada tinggi badan anak tetangga ya. Jujur deh, sekarang kalau ke pasar tradisional itu rasanya kayak mau masuk medan perang. Pengennya mau hemat malah boncos, karena kita sering kemakan rayuan maut abang sayur yang agak sedikit ganteng. Padahal menurut artikel di portal berita ekonomi baru-baru ini, manajemen keuangan rumah tangga itu kuncinya ada di tangan ibu-ibu. Karena kalau kita gagal mengelola uang belanja, bisa-bisa negara ikut goyang saking krusialnya peran dompet kita. Maka Debu ternyata penting banget buat kita punya strategi tempur supaya harga yang kita dapat itu masuk akal dan gak bikin jantungan pas sampai rumah. Karena emak-emak cerdas itu bukan yang paling pelit, tapi yang paling taktis pas tawar-menawar. Tips pertama yang paling sakti adalah jangan pernah datang ke pasar dengan dandanan kayak mau kondangan. Pakai emas berderet dari pergelangan sampai siku. Karena itu namanya memancing harga turis. Percaya deh, kalau penampilan kita terlalu mentereng, si abang penjual otomatis bakal pasang harga premium. Karena dianggap kita ini dompet berjalan yang gak butuh diskon. Pakai daster andalan yang sudah agak pudar warnanya atau kaos oblong saja sudah cukup supaya kita terlihat seperti pejuang dapur sejati yang memang lagi mencari harga rakyat jelata. Ingat Bu, di pasar tradisional itu ada hukum rimba tak tertulis, yaitu semakin sederhana penampilan kita, semakin segan mereka mau kasih harga selangit. Jadi simpan dulu itu tas branded di lemari saja. Langkah kedua adalah wajib hukumnya membawa catatan belanja dari rumah. Bukan cuma diingat-ingat, di kepala yang isinya sudah penuh sama urusan cicilan dan jemputan anak. Tanpa catatan, kita itu gampang banget terdistraksi sama tumpukan jengkol yang menggoda atau promo beli 2 gratis 1. Yang sebenarnya nggak kita butuhkan sama sekali. Ibaratnya kita ini lagi diet, tapi masuk ke toko roti tanpa rencana, pasti bubar jalan semua niat awal, karena mata kita lebih lapar daripada perut. Dengan catatan, kita jadi punya panduan belanja, biar fokus pada tujuan utama, dan nggak gampang tergoda rayuan maut abang-abang yang bilang, "Ayo Bu, ikannya segar baru turun dari kapal." Padahal kapalnya mungkin sudah sandar dari minggu lalu. Nah, tips ketiga ini agak teknis, yaitu datanglah di waktu yang tepat, entah itu subuh sekalian olahraga pagi, atau justru di jam kritis saat pasar mau tutup. Kalau datang ke pagian, barangnya masih segar-segar banget, dan biasanya penjual kasih harga penglaris, supaya dagangan mereka berkah seharian penuh. Tapi kalau ibu berani ambil risiko, datanglah pas pedagang sudah mau beberes pulang. Biasanya mereka bakal banting harga daripada barangnya busuk atau repot dibawa pulang lagi. Contohnya saja kalau beli bayam di jam 1 siang, bisa-bisa dikasih bonus. 3 ikat cuma seharga 1 ikat. Karena si abang sudah pengen cepat-cepat terbahan di rumah. Tips keempat yang gak kalah penting adalah jadilah pembeli yang setia atau istilahnya punya langganan tetap yang sudah kayak saudara sendiri. Kalau kita sudah jadi langganan, biasanya tanpa diminta pun si abang bakal kasih harga terbaik atau minimal dikasih bonus segenggam cabe dan seledri gratisan. Tapi ingat ya Bu, setia itu harus tulus. Jangan hari ini di situ, besok pindah ke sebelah cuma gara-gara beda 500 perak, nanti si abang malah ngambek. Hubungan baik dengan pedagang itu investasi jangka panjang. Karena saat barang langka, langganan tetaplah yang bakal didahulukan, dapat stok di bawah meja.
Selanjutnya, tips kelima. Jangan pernah langsung beli di kios pertama yang ibu temui pas masuk pintu pasar. Karena itu namanya menyerahkan diri tanpa perlawanan. Lakukan survei singkat dulu ke 2 atau 3 kios di sekitarnya untuk membandingkan harga. Karena kadang beda lorong saja harganya bisa selisih lumayan buat beli es cendol. Jangan malas gerak. Anggap saja kita lagi jalan-jalan di mall sambil membakar kalori. Bedanya di sini aromanya lebih autentik alias bau amis ikan. Dengan tahu harga pasaran, kita jadi punya posisi tawar yang kuat dan gak gampang dibohongi sama pedagang yang suka kasih harga tembak. Tips keenam adalah teknik menawar yang elegan. Jangan galak-galak banget kayak mau ngajak berantem, tapi pakai gaya curhat sedikit biar mereka luluh. Kalau si abang kasih harga tinggi, coba bilang, "Aduh bang, masa mahal banget sih? Ini uang belanja saya sudah sisa segini buat beli susu anak," sambil pasang muka melas dikit. Biasanya hati pedagang itu lembut kalau sudah menyangkut urusan perut dan anak, asalkan tawaran kita masih masuk akal dan gak menghina jerih payah mereka. Menawar itu seni, bukan intimidasi. Jadi pastikan suasananya tetap asyik sambil bercanda dikit, biar si abang juga senang lepas barangnya. Tips ketujuh adalah belilah barang yang memang lagi musimnya. Jangan maksa beli mangga pas lagi musim hujan. Kalau nggak mau harganya bikin sesak napas, barang yang lagi musim itu jumlahnya melimpah, kualitasnya paling oke, dan yang paling penting harganya pasti terjun bebas karena stoknya overload di mana-mana. Misalnya kalau lagi musim panen tomat, mending stok agak banyak buat dibikin sambal botolan sendiri di rumah daripada beli pas harga lagi meroket. Kita harus jadi emak-emak yang adaptif dengan kalender alam, biar isi dompet tetap stabil meskipun cuaca lagi nggak menentu. Tips ke-8. Biasakan beli dalam jumlah yang agak banyak atau grosiran untuk barang-barang yang awet disimpan lama, seperti bawang atau bumbu dapur kering. Biasanya kalau beli per kilogram itu, jatuhnya jauh lebih murah dibandingkan beli eceran plastik kecil-kecil yang isinya cuma 3 biji. Contohnya bawang merah. Kalau beli 1 kilo, harganya bisa hemat 30% dibanding beli 10 bungkus kecil dalam sebulan. Tapi ya itu tadi, Bu. Pastikan kita punya tempat penyimpanan yang benar, biar barangnya nggak cepat busuk dan malah jadi mubazir, alias buang-buang uang. Tips ke-9 ini rahasia para suhu, yaitu selalu bawa uang pas atau pecahan kecil di kantong daster, supaya kita nggak perlu menunggu kembalian yang lama. Seringkali kalau kita nggak punya uang pas, kembalian yang cuma 1.000 atau 2.000 perak itu malah ditukar sama permen. Atau kita ikhlaskan saja karena malas nunggu. Padahal, kalau dikumpulin setahun, recehan itu bisa buat beli daster baru, atau minimal buat bayar uang kas RT yang menunggak berbulan-bulan. Menjadi disiplin dengan uang kecil itu menunjukkan kalau kita benar-benar menghargai setiap tetes keringat suami yang sudah cari nafkah. Terakhir, tips nomor 10. Jangan pernah bawa anak kecil kalau mau tempur di pasar tradisional, karena itu adalah resep menuju kegagalan finansial yang instan. Begitu anak lihat tukang mainan atau jajanan pasar yang warna-warni, bubar sudah semua rencana anggaran belanja yang sudah kita susun rapi di rumah. Kita malah sibuk menenangkan anak yang tantrum daripada fokus tawar-menawar harga daging sapi, dan akhirnya kita main bayar saja, asal bisa cepat pulang. Lebih baik titipkan sebentar ke suami atau neneknya, biar kita bisa fokus membedah setiap inci pasar tanpa ada gangguan suara latar yang minta jajan. Jadi begitulah, Bu. 10 cara sakti supaya kita bisa tetap jadi ratu pasar yang hemat, tapi kebutuhan dapur tetap terpenuhi dengan gizi yang seimbang. Memang sih, kadang kita merasa capek, harus muter-muter dan tawar-menawar, cuman buat selisih beberapa ribu perak. Tapi itulah seni menjadi seorang ibu yang luar biasa. Kita ini sebenarnya manajer keuangan paling hebat di dunia.
karena bisa menyulap uang yang pas-pasan menjadi hidangan mewah yang bikin keluarga bahagia. Jangan pernah malu dicap perhitungan, karena sebenarnya itu adalah bentuk cinta kita, supaya masa depan keluarga tetap terjamin, dan dapur tetap ngebul. Sebagai penutup, mari kita refleksikan sedikit, kalau perjuangan kita di pasar itu bukan cuma soal harga, tapi soal menghargai proses dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Mungkin sesekali kita pernah merasa kesal karena harga naik. Tapi ingatlah kalau pedagang di pasar juga pejuang keluarga yang sama seperti kita semua. Jadikan setiap momen belanja sebagai ajang silaturahmi. Jangan cuma cari untung sendiri, tapi bangunlah ekosistem yang saling menguntungkan antara pembeli dan penjual. Dengan begitu maka setiap masakan yang kita buat dengan bahan dari pasar akan terasa lebih nikmat, karena bumbunya dicampur dengan rasa syukur dan keikhlasan. Tetap semangat ya Bu, jangan biarkan kenaikan harga barang bikin senyum cantik kita hilang dan digantikan dengan kerutan di dahi yang makin dalam. Kita nih emak-emak kuat, emak-emak tangguh yang sanggup menghadapi tantangan ekonomi. Seberat apapun asalkan hati tetap tenang dan logika tetap jalan. Besok pagi kita bangun lebih awal, siapkan catatan, pakai daster paling nyaman, dan kembali taklukkan pasar dengan senyuman paling manis yang kita punya. Percayalah kalau kita bijak mengelola apa yang ada, maka keberkahan akan selalu mengalir deras ke dalam rumah tangga kita, tanpa pernah putus. Nah Bu, setelah dengar semua rahasia dapur tadi, kira-kira besok mau langsung dipraktikkan gak nih? Pas belanja kebutuhan mingguan nanti. Gimana kalau sekarang Ibu bantu aku dengan tulis di kolom komentar tentang pengalaman paling unik atau lucu pas lagi tawar-menawar di pasar tradisional kemarin? Siapa tahu cerita Ibu bisa menginspirasi emak-emak lain atau minimal bikin kita ketawa bareng, merayakan nasib yang sama sebagai Menteri Keuangan rumah tangga. Jangan lupa, bagikan video ini ke grup pengajian atau grup arisan ya, biar semua teman kita makin jago belanja hemat dan gak kemahalan lagi. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!